teman-teman yang akan dan harus sukses. Malam ini kita berbicara tentang investasi saham. Investasi saham, bro. Oke, lagi rame, bro. Ayo invest saham. Ayo. Atau investasi dendam. Apa, temanku? Dendam. Sangat menarik, dua topik yang saya gabungkan menjadi satu untuk saya comparing, sehingga teman-temanku lihat hasilnya nanti, untungnya nanti. Kita bicara investasi saham dulu ya guys, karena bicara margin profit. Investasi saham menghasilkan dua pilihan. Bisa untung jempol dong. Bisa rugi juga, bro, kalau nggak pintar dan nggak punya ilmu. Dan kalau rugi, kita bisa cut loss. Tergantung target risk kita berapa persen. Sama seperti saat ini saya sedang investasi saham juga. Karena saya sudah mengerti money management. Saat ini saya sedang investasi dalam 3 portofolio. Satu untung, lumayan untungnya. Tapi ruginya 2. Lumayan juga loh untung ruginya. Rugi, bro. Kalau saya total ruginya minus 2.500.000. Rugi ya, bro, rugi. Tapi karena analisa saya 1-2 bulan atau dalam jangka panjang, saham saya ini akan naik, akan jadi profit, akan jadi untung 5 juta or 10 juta bisa dari hasil analisa saya. Karena kebetulan duitnya belum saya butuhin sehingga saya belum cut loss. Dan even saya cut loss, saya cuman rugi 2,5 juta. Saya narik ojek online. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu saya bisa mendapatkan kerugian saya kembali. Paling lama sebulan, 2,5 juta. Itu ya, bro. Kita bisa cut loss kalau rugi. Jadi kalau investasi saham menghasilkan 2 pilihan, untung dan rugi. Dan kalau rugi, kita bisa cut loss, meminimalisir kerugian kita. Yang kedua, sangat menarik, investasi dendam. Sadarkah kamu, teman-temanku yang akan dan harus sukses, kalau kita menyimpan dendam atau investasi dendam terhadap diri kita, even itu cuma sekali sebulan, kalau dikalikan dalam 1 tahun udah 12 kali kita nyimpan dendam, nyimpen dendam pada diri kita. Pilihannya juga 2, bro. Kalau tidak gila, pasti sakit. Karena apa? Karena dendam ini yang berkarat bikin pikiran kita kacau balau. Kita jadi stres. Pikiran kita udah gak sadar, nalar kita udah gak jalan. Hati kita ini udah mentok. Untuk improve diri kita udah langsung diikat, gak bisa. Jatuh-jatuhnya gila. Ketika dendam itu lama-kelamaan kita pendam,
jatuh-jatuhnya sakit. Nggak jantungan, stroke, gula, atau kanker. Pengalaman hidup saya ketika saya menginvestasikan dendam 3-4 tahun, 3 atau 4 tahun ke dalam diri saya sendiri, saya pendam terus, saya pendam dendamnya itu. Dulu saya ada masalah, terlibat hutang piutang. Menurut saya, orang itu yang dulu saya panggil hamba Tuhan, yang dulu saya pikir pendeta, menipu saya sampai ratusan juta. Kenapa saya dendam? Dendam. Kenapa saya dendam? Loh, secara manusia saya harus dendam. Wajar dendam. Saya ditipu ratusan juta, men. Dan saya harus menanggunginya kepada orang yang saya rugikan, yang seharusnya bukan saya yang menanggung. You understand? Dan saya dendam sama dia 3-4 tahun. Saking dendamnya, mulut kotor. Dulu ya, mulut kotor saya ini persetan hamba Tuhan, persetan pendeta, persetan rohani-rohani begini. Dan di luar itu, saya dendam kepada Tuhan yang saya yakini. Logika saya dulu, Tuhan, saya kan rutin gereja setiap hari Minggu. Oh Tuhan, saya kan kalau berdoa antusias, berkobar-kobar. Kalau menyembahmu, aku kasih totalitas. Kenapa Tuhan ceburkan saya? Kenapa saya harus tertipu ratusan juta? Saya bilang seperti itu dulu sama Tuhan yang saya imani. Dan saya dendam. Saat saya dendam saya udah berkarat. Saya bilang juga, fuck you Lord, babi, tai, anjing, persetan dengan Tuhan. Saya mau ngejalanin hidup saya sendiri. Saya mau atur hidup saya sendiri. Bisa. Itu hasilnya ketika saya, teman-temanku, menginvestasikan dendam kepada saya, kepada diri kita masing-masing. Dan hasilnya, teman-temanku, saya tepat di hari ulang tahun saya 22 September 2020, saya divonis penyakit kanker nasofaring. Realita, nggak saya buat-buat. Karena apa? Karena investasi dendam tadi. Saya tahan-tahan dendamnya. Saya tidak cut loss dari dulu. Invest terus, bro. Dendam, bro. Invest. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya invest terus. Saya masukin terus.
dana dendam saya ke dalam diri saya terus menerus. Hasilnya yang kedua tadi, penyakit kanker nasofaring. Lalu kalau kita investasi dendam, tadi kita investasi saham, cut loss bisa cepat. Kalau investasi dendam, cut loss-nya itu nggak mudah. Nggak mudah, man. Menghentikan dendam dari dalam diri kita itu nggak mudah. Nggak mudah, bro. Nggak mudah, sis. Saya butuh proses 2 tahun untuk cut loss. Dan proses cut loss saya itu di luar nalar manusia, di luar nalar pikiranku. Cut loss yang pertama, saya berusaha totality bekerja sampai melunasi utang ratusan juta ini kepada orang yang saya rugikan. Saya ambil tanggung jawab. Saya harus melunasi utang itu. Even itu nggak seharusnya saya yang melunasi. Cut loss pertama. Responsibility, tanggung jawab. Yang kedua men, mengikhlaskan dan meminta maaf kepada orang yang menipu saya, yang merugikan saya. Saya samperin ini orang dan saya bilang, maaf pak, maaf bro, maaf brur. Bahasa keren saya dulu manggil beliau. Maaf brur. Saya tidak 100% benar. Dan Anda, brur, tidak 100% salah. Dan puji Tuhan, saya sudah disanggupkan oleh beliau bisa melunasinya dengan cara yang sungguh ajaib. Luar biasa, di luar logika berpikir saya sampai saat ini. Lalu saya bilang sama dia, brur, saya totality mengikhlaskan nominal uang tersebut. Terlepas brur mau melunasinya, mau menanggung jawabinya terhadap saya, ataupun tidak sama sekali, silahkan. Yang jelas, saya ikhlas. Di luar nalar bukan? Coba ambil contoh. Saya melihat teman-temanku ada atau bahkan banyak yang dendam sama orang tua. Saya melihat teman-temanku saat ini banyak yang dendam sama ayah dan ibunya. Kamu berpikir ayahmu lebih mengasihi, lebih memberkati abangmu atau adekmu, sehingga teman-temanku merasa kamu tidak dianggap oleh orang tuamu dan kamu dendam. Coba sekarang hampiri orang tuamu, bilang, maaf papa, maaf mama, saya selama ini menilaimu salah, saya menyimpan dendam sama kamu. Coba, bisa kau lakukan seperti itu? Kalau bisa, jempol kedua aku berikan sama kamu. Saya katakan ini agar teman-temanku tahu betapa susahnya
untuk cut loss saham dendam. Susah minta ampun. Cara yang ketiga, saya uji diri saya. Saya datang ke gereja saya yang lama, di tempat Brur ini masih gereja. Saya mau menguji, mau ngebuktiin kalau saya berdoa beribadah di samping dia memuji menyembah Tuhan, apakah hatiku damai atau masih ada ganjalan. Dan saya merasakan tidak ada beban sama sekali. Itu artinya cut loss saya sudah berhasil. Yang ketiga, cut loss yang keempat, 2 tahun bukan waktu yang singkat. Setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap saya ada waktu, saya mendengarkan video-video motivasi setiap hari, inspirasi-inspirasi yang ada di YouTube, buku-buku inspirasi saya baca. Agar apa? Agar pikiran saya ini dibukakan, agar pikiran saya, hati saya ini dimotivasi, sehingga cut loss-nya berhasil. Dan puji Tuhan, ketika saya berhasil melakukan cut loss itu, luar biasa. Rezeki Allah kasih, Tuhan kasih sama saya berlipat-lipat kali ganda. Saat ini kesehatan saya semakin baik. And I do believe who I believe. Saya percaya dan yakin kepada Tuhan yang saya imani saat ini. Dia sanggup menyembuhkan saya. Dengan catatan, saya tetap kontrol terus ke rumah sakit. Nggak boleh putus. Karena iman, keyakinan harus tetap diikuti oleh tindakan. Jangan malah diam. Itu bukan iman. Itu bobo, itu tidur. Jadi teman-temanku bisa melihat comparing, perbedaan, perbandingan bagaimana untuk menghindari kerugian dari investasi saham tadi dengan investasi dendam. Saya berbagi ini bukan agar saya terlihat hebat. Luar biasa Pak Parko bisa melewati ujian hidup saya lewati itu. Enggak. Tapi karena dalam pandangan saya melihat banyak juga teman-temanku yang menyimpan dendam. Menyimpan dendam khusus kepada orang tua, menyimpan dendam sama atasan, menyimpan dendam kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, kepada ustadz-ustadz yang kalian yakini. Atau mungkin teman-temanku banyak juga yang menyimpan dendam terhadap temannya sendiri. Bahkan yang terdekat kepada saudara kandung. Saya melihat itu, teman-temanku banyak menyimpan dendam. Tujuanku di sini agar teman-temanku punya referensi. Ketika teman-temanku tetap menginvestasikan dendam pada diri Anda sudah tahu hasilnya dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-temanku, pilihan sudah saya jelaskan tadi. Mari teman-temanku belajar untuk cut loss
menghentikan, memutuskan dendam itu dalam diri kita. Karena hanya kerugian yang tadi, 2 kerugian. Kalau tidak sakit, gila, yang 2 itu toh gak ada pilihan untungnya, gak ada. Rugi dan rugi. Kalau investasi saham, saya rekomendasiin buat teman-temanku semua, belajar investasi saham, ilmu saham, belajar menabung. Tapi dengan catatan harus belajar ilmunya. Banyak baca buku, banyak analisa, banyak berita-berita bisnis. Saya yakin ketika teman-temanku investasi saham dengan modal ilmu yang kuat, teman-temanku akan sukses. Saya pasti sukses. Akan dan harus sukses. Cut loss saham dendam Anda, dan perbanyak, rajin, konsisten investasi saham. Salam inspirasi, salam motivasi, salam sukses untuk teman-temanku semua. Thank you.